Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat muda, senang dapat menjumpai sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Trinitatis Debua dari Gereja Orahuan Kristo Protestan ONKP, Jemaat Sawangan, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa, 8 April 2025, dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur, dengan judul Waspada Terhadap Penyesat, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 28. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu terbesar bagi kami. Atas kasih-Mu kami ada sebagai kami ada saat ini. Begitu besar Tuhan, kasih penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ini. Bukakan hati kami masing-masing sehingga kami terberkati dengan firman. Dalam nama Yesus kami mau mendengar dan bersabdalah bagi kami. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-18. Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Sahabat muda, seorang pria dari Amerika Serikat menerima email dari orang yang mengaku sebagai pejabat pemerintah di Nigeria yang membutuhkan bantuan dalam proses transfer dana sebesar 20 juta dolar. Sang pria dijanjikan 30% dari jumlah tersebut sebagai imbalan atas bantuannya. Tergoda oleh imbalan besar, ia mulai mengirim sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Setelah mengirim lebih dari 50.000 dolar, ia menyadari bahwa tidak ada dana yang akan diterima dan bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Kisah ini dikenal sebagai Nigerian Prince Scam atau Advance Fee Fraud. Dalam komunitas Yohanes, terdapat para penyesat yang disebut sebagai antikristus. Mereka adalah seseorang atau sekelompok orang yang menentang Kristus dan ajarannya. Melalui suratnya, Yohanes memperingatkan jemaat bahwa banyak antikristus telah muncul. Para antikristus ini tidak hanya menyangkal Kristus, tetapi juga menyesatkan orang-orang percaya. Yohanes juga menekankan pentingnya berpegang pada ajaran yang benar agar tidak terpengaruh oleh ajaran palsu yang disebarkan oleh antikristus tersebut. Sahabat muda, para penyesat masih ada bahkan sampai saat ini. Mereka berusaha memengaruhi iman kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu meneguhkan iman kita dengan terus memelihara ajaran-ajaran yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, kita perlu waspada terhadap segala sesuatu yang tampak menggiurkan dan menarik. Padahal sejatinya hal itu hanyalah suatu bentuk penipuan dan penyesatan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mengajarkan kami untuk hidup di dunia ini agar kami tidak digiurkan dengan hal apapun yang menjauhkan kami dengan Tuhan. Inilah firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan sebagai anak-anak muda. Kiranya setiap apa yang boleh kami jalani dalam hidup ini, kiranya menjadi sukacita besar bagi kami masing-masing.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.